Pengalaman mencekam dari seorang sopir yang melewati wilayah Sigar Bencah, Semarang. Berawal dari tak membaca doa memohon perlindungan Allah ketika melewati jalur tersebut, membuat dia harus berhadapan dengan kuntilanak penunggu pohon bambu, pocong mata merah penghuni pohon pisang, hingga sosok ular besar penguasa Sigar Bencah. Tak ayal kejadian ini membuat sang sopir ketakutan setengah mati. Perjalanan mencekam ini benar-benar dialami oleh Mas Anggi. Apa kabar Mas Anggi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita ketemu di Semarang ya. Baik. Siap. Dan Sobat Malam Mencekam, senang sekali Mang Ei dan tim saat ini bisa ke Semarang dan bisa syuting di sebuah tempat yang konon katanya menyimpan banyak misteri ya. Iya. Betul ya Mas Anggi ya? Betul sekali. Ini tanjakan Gombel. Betul. Dan di belakangnya bisa dilihat ini panoramanya, view-nya luar biasa ya. Ya. Kota Semarang ini begitu luas dan lampunya juga banyak gitu. Ya. Baik Mas Anggi. Mas Anggi ini aktivitas apa? Untuk saat ini pekerjaan saya, aktivitas saya sebagai supir di suatu perusahaan. Supir di suatu perusahaan, ya. Ya. Dan mempunyai pengalaman mistis Ya, betul. bertemu makhluk-makhluk gaib begitu ya. Ya. Ketika menjalani tugas. Ya, betul. Oke. Nah, sebelum mulai kita mau tanya-tanya dulu nih. Ini kan tanjakan Gombel. Ya. Mitosnya apa sih? Konon mitosnya di Gombel itu selama saya tinggal di Semarang emang ya. Kalau cerita dari masyarakat Semarang itu di Gombel itu terkenalnya yaitu WW Gombel. Dan kebetulan di bawah tanjakan, mulai kita mau tanjakan di Gombel itu ada makam. Dua makam lah nisan itu yang sampai sekarang pun masih ada. Itu makam siapa? Konon itu makam Belanda. Suami istri gitu. Itu kurang tahu saya, gitu kan, kurang tahu. Cuman dari dulu memang sampai sekarang pun masih bisa dilihat gitu kan. Karena kelihatan dari jalan kelihatan, posisi di pinggir jalan persis itu. Oke. Kalau gangguannya apa Mas Anggi? Makhluknya maksudnya? Di sini terkenalnya WW Gombel. Oke. WW Gombel. Ya. Makanya disebut tanjakan Iya, betul Gombel sekali. ya. Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan jangan lupa untuk tidak skip video ini sampai akhir ya. Karena beberapa kisah tentang pengalaman Mas Anggi akan diantarkan kepada Anda. Sebelum mulai, seperti biasa Malam Mencekam menyiapkan kenang-kenangan. Nah, ini Terima buat Mas kasih. Anggi. Sebuah Baik, terima t-shirt kasih. ya. Wah, mantap ini. Nanti Malam dipakai Mencekam. nih. Oke, terima kasih. Siap. Buat jalan-jalan ya. Ya, terima kasih Mang untuk oleh-olehnya. Oke, silakan titipkan, nanti pulangnya juga ada hadiah yang lainnya. Baik. Sobat MM, saatnya kita mendengarkan kisah dari Mas Anggi. Baik, Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. mencekam. Oke Mang, sebelum saya masuk cerita yang selanjutnya, saya mau cerita dulu nih. Saya punya pengalaman kebetulan di sini kan. Kebetulan saya juga dulu pernah kerja di kafe lah di tempat Gombel sini gitu kan. Saya dulu kebetulan kerja di sini mungkin hampir 2,5 tahun lah di sini gitu kan Mang. Ya, awal-awal kerja di sini banyak nih cerita-cerita yang orang-orang lama, karyawan lama gitu kan. Bahwa di sini dulu katanya banyak kejadian karena di Gombel ini nih awalnya dulu dua jalur Mang, bukan satu jalur. Karena dulu sering kejadian kecelakaan di sini, makanya sekarang dibuat jalur berpisah. Yang Gombel naik ini satu arah, yang turun lewat balik bukit ini, namanya Gombel Lama lah, yang orang-orang sebut Semarang tuh Gombel Lama gitu kan. Dulu waktu kerja di kafe itu sebelum artinya saya masih anak baru lah di situ kan. Karena cerita di sini tuh kalau malam
biasanya diganggu ini di suatu ruangan khusus itu gitu kan. Akhirnya saya pikir apa sih saya bilang gitu kan, maksudnya saya di sini niatnya kerja, mencari rezeki gitu. Ternyata berjalannya waktu saya ngalamin sendiri gitu kan, waktu closing, artinya jam berapa itu ya, jam setengah dua lah, jam 1 malam, jam setengah dua. Kebetulan saya closing di ruangan itu gitu kan. Nah, closing di ruangan itu tiba-tiba kok bau anyir, banyak bau anyir. Terus ya, itu ada lorongnya gelap. Ada kadang-kadang sekelibatan putih. Nah, tapi yang lihat itu teman-teman gitu kan, kawan-kawan yang di situ kerja juga di situ. Cuman aku mikirnya sudahlah, bersih-bersihin aja, saya nggak ganggu di sini gitu kan. Terus akhirnya rasa penasaran itu saya tanya-tanya sama orang-orang yang udah lama kerja di situ gitu kan. Memang dulu di sini pernah kejadian apa sih? Kebetulan dulu di sini ada suatu kejadian kecelakaan malam hari itu taksi. Nah, kecelakaan taksi itu mengakibatkan artinya supirnya mati di tempat, meninggal di tempat. Di mana? Di daerah sini? Ya betul, di daerah tengah, di depan persis itu, di depan kafe persis itu. Nah, waktu jalur masih 2 arah nih posisinya itu kan. Nah, lanjut cerita, ternyata supir taksi ini sering main ke situ, ke kafe itu gitu kan. Setelah kejadian kecelakaan itu pada keluar kan ngecek, ternyata supir ini sering main ke situ dan ke room itu, ke ruangan itu kalau ya karaoke gitu loh. Jadi memang ruangan itu kalau setiap hari Jumat atau apa baunya anyir, amis sekali. Jadi larinya ke tempat karaoke itu. Jadi nerornya ke situ. Jadi setiap malam Jumat gitu pasti di ruangan itu baunya anyir minta ampun. Kadang-kadang pernah juga itu pengalaman temen, tiba-tiba pintu room itu nutup sendiri, dibuka ada, itu lagi duduk gitu, di pojokan gitu duduk. Itu juga artinya temen cerita ke teman-teman yang artinya kalau ke ruangan itu ya harus, maksudnya nggak usah yang macem-macem lah gitu kan. Maksudnya memang di room ini kan ada yang nempatin gitu, yaitu supir taksi itu. Jadi mantan pelanggan ya? Iya betul sekali, pelanggan tetap lah di situ. Sampai saat ini masih cerita-cerita miring tentang Gombel ini? Kalau untuk sekarang mang nggak seperti dulu. Kalau dulu sering remblong lah, apalah gitu sering gitu. Tapi kalau setelah sekarang dipisah jalurnya, udah berkurang lah. Mereka itu celakanya apa karena ada penampakan Gombel tadi? Mungkin bisa jadi ya mang, karena namanya kita hidup di jalan kan, artinya kita nggak tahu nih, artinya di depan ada apa, posisinya juga turunnya kan tajam ini kan gitu kan, mungkin diganggu remnya belum atau apa, posisinya taksinya tuh dari bawah mau ke atas, ditabrak lah sama mobil dari atas, itu kejadiannya. Baiklah, itu kan tadi sekelumit ya cerita tentang Gombel ya. Sekarang saya mau cerita pengalaman saat saya kerja di suatu perusahaan. Waktu itu 2018 waktu saya bekerja sebelum kerja di sini di perusahaan sekarang ini gitu kan. Jadi dulu itu saya kebetulan di perusahaan itu kan ada 3 supir nih. Kebetulan saya megang kepala wilayahnya, Jateng DIY. Waktu itu hari Minggu kan, Minggu artinya waktu kumpul sama keluarga. Ditelepon nih sama bos, sama pimpinan. Kira-kira ada waktu nggak? Karena yang 2 temen ini tidak bisa untuk ngelayanin tamu yang ini gitu kan. Nah, mau nggak mau, karena juga udah tanggung jawab saya sebagai artinya pekerjaan saya juga, akhirnya saya mengiyakan gitu kan, mengiyakan hari Minggu itu kita kerja.
Nah, setelah itu saya pamitan sama istri lah. Kalau hari Minggu saya harus kerja, ada tugas. Yaudah, saya langsung seperti biasa, ke kantor, nyiapin mobil, cek-cek mobil gitu kan. Kebetulan jadwal saya jemput tamu itu kebetulan kiai di daerah Boyolali. Yaudah, saya akhirnya ngambil mobil ke kantor, berangkatlah. Saya itu jam setengah 9 pagi saya ke lokasi dengan dikasih map kan, karena belum tahu nih, saya pakai map. Nah, ternyata di perjalanan itu karena siang terang kan, ngelewatin suatu kayak alas lah, jalurnya tuh alas, itu arah mau ke Jalan Pintas, mau arah ke Solo juga bisa, Karanganyar juga bisa gitu. Tapi saya nggak mikir nih, artinya karena siang masih rame lah jalan gitu kan. Nah, kebetulan terus lewat mapnya itu sampai ke rumah kiainya itu kebetulan ngelewatin kuburan juga. Kuburannya tajam ini jalannya tuh. Jalannya sempit, satu mobil ini kan. Saya mikir ini bener apa enggak jalannya, saya bilang itu kan. Ternyata dikasih tahu itu rumahnya ada, artinya kayak ada joglonya gitu kan. Nah, nemu nih di depan, oh ini nih. Tanya-tanya sama warga, betul ini rumahnya kiai. Ya nggak perlulah saya sebut namanya kan gitu kan. Kiai sudah, kita sampai sana, ketemu sama kiainya, ngobrol-ngobrol sebentar, gini-gini. Jam setengah 10 pagi berangkat nih. Tujuannya ke Brebes karena ada suatu kerjaan di sana. Jalan juga biasa aja gitu kan, nggak ada kejadian apa-apa, nggak ada gitu. Udah sampai Brebes, udah rutinitas makan siang lah segala macam ini. Pulang dari Brebes itu jam setengah 12 malam dari Brebes, balik ke Boyolali nganter kiainya tadi gitu kan. Saya perjalanan kan akhirnya ngelewatin juga nih alas tadi nih, karena jalurnya cuman itu menuju ke rumah kiainya. Dah sampai ngelewatin alas, gelap nih Mang, suasana gelap karena udah jam segitu. Mungkin warga situ mungkin mau lewat pun mikir juga. Sampai rumahnya itu, mau sampai rumahnya ngelewatin, saya baru inget ngelewatin kuburan gitu kan. Depan kuburan pohon bambu, serem juga. Tapi kan saya mikirnya ada kiai, maksudnya ada kiainya, ada temennya gitu kan, udah santai aja gitu. Udah pulang sampai di rumahnya kiainya itu jam 1 lah, sekitar jam 1 malam. Sampai sana karena posisinya agak ngantuk gitu kan, dibuatin lah sama istrinya kiainya, dibuatin minuman dulu lah, ngabisin 1 cangkir gitu, sambil ngobrol-ngobrol, pamitan dong pulang. Ternyata pamitan pulang, itu pulang lewatin kuburan itu mulai nih. Waduh, suasana nggak enak karena mungkin sendirian kan. Tadi ada temennya, sekarang pulang sendirian. Jalan juga nanjak kan, waktu itu pas tanjakan itu pas kuburannya gitu kan. Udah merasa nggak enak itu, udah pulang. Akhirnya mau sampai ngelewatin alasnya itu Mang, tanpa sadar itu mobil itu pintu belakang buka sendiri. Mobilnya apa waktu itu? Innova Reborn. Pintu belakang jedet bagasi, lampu kabin nyala karena memang saya buat nyala kan. Terus indikator kan di speedometer muncul tuh pintu mana yang nggak ketutup. Rasa takut ada. Apa saya bilang itu kan. Waktu itu saya mau berhenti, tapi saya mikirnya gini, ini udah jam segini, di tempat kayak gini, takutnya yang saya takutkan begal atau apa gitu, orang jahat lah gitu kan konyol mati di sana gara-gara kayak gitu kan. Udah cuman saya lihat indikator nyala, lampu kabin nyala, akhirnya AC saya matikan Mang, AC saya matikan. Mobil itu berat Mang, di sini udah merinding Mang, maksudnya udah suasana udah gak enak kan, sendiri gelap lah gitu. Mobil ini berat, bener-bener berat kayak ada yang numpangin gitu kan. AC tak matiin, tak nyalain sama aja berat gitu kan. Apa sih bilang itu? Udahlah, istighfar gitu kan. Baca doa sebisanya lah. Akhirnya
ngambil kesimpulan, AC saya matikan, jendela saya buka semua, Mang. Penumpang sebelah kiri depan sama saya tak buka separuh-separuh gitu kan. Tapi nyala masih, lampu masih nyala nih. Nah, udah nyetir sambil tancap gas gitu kan. Tancap gas sambil ngelihat spion tengah. Emang waktu itu kebetulan nggak ada yang lewat pun, nggak ada. Mobil motor nggak ada yang lewat. Nah, lihat spion gini, amit-amit, Mang, itu ada yang duduk di belakang. Perempuan gitu kan. Seperti apa bentuknya, wujudnya? Rambut panjang lah, baju putih gitu kan, kusut putih gitu kan, rambut panjang. Ya, tapi dia nggak nunjukin mukanya, dia sambil nunduk gitu kan. Tambahlah rasa takut itu ada, Mang. Setelah itu saya tetap jalan, tancap gas sambil baca sebisanya. Rasa takut makin ada, gemeter sampai itu. Pegang mobil tuh kemudi sampai gemeter gitu kan. Udah, jaraknya mungkin ya hampir dari titik diganggu itu sampai jalan rayanya Boyolali itu hampir 3 kiloan. Itu full ngelewatin alas itu. Berarti sampai nanti di jalan raya udah rame kan, ada deket pool bis itu kan. Kebetulan ada kayak pemberhentian bis di situ kan, pasti rame gitu kan. Saya berhenti di situ, udah saya turun dengan berani lah ibaratnya karena udah banyak orang gitu kan. Saya turun, saya cek keluar belakangan, bener pintu memang nggak kenceng. Sudah lah, saya bisa baca Bismillah, saya tutup cekrek, udah semoga nggak ada apa-apa. Saya pulang lewat Boyolali, ngelewatin jalur Salatiga, terus Ungaran gitu kan, baliklah ke kantor, ke garasi gitu. Kayaknya antara setengah 3 jam 3-an lah sampai di garasi kantor itu. Ketemu satpam kan yang penjaga kantor. Ya, saya ngomong, sebut aja si Budi lah. Bud, ini kunci mobil gitu kan. Besok mungkin saya masih tugas lagi. Karena tadi ada WA dari bos. Kalau saya harus ngelayanin tamu ini sampai mungkin ya 5 hari 6 hari. Karena posisinya masih ada hubungan kerja di Brebes. Saya serahkan kuncinya ke security kan, biasa kalau kunci-kunci mobil kan setelah selesai make ditaruh di pos satpam gitu kan. Karena semua kan dijadwal, keluar masuk mobil kan semua ada jamnya gitu kan, Mang. Udah, setelah itu saya pulang pun masih nggak enak rasanya. Maksudnya penasaran itu kenapa sih gitu kan. Udah sampai rumah, masuk rumah. Biasa rutinitas sebelum tidur bersih-bersih, buka baju, mandi. Setelah itu masuk kamar, ketemu istri, udah tidur. Nah, tidur, pagi sudah jadwal lagi, gitu kan. Udah ada jadwalnya lagi, ke kantor lagi, kita berangkat lagi ke kantor. Karena sudah ada jadwalnya selama 5 hari 6 hari itu, sudah tanpa laporan ke kantor, ngambil kunci lah sama di pos security, bawa jadwalnya jemput Kiai lagi ke Boyolali. Berangkat tapi sampai sana pun suasana itu memang udah nggak enak, Mang. Walaupun awalnya kan tadi pagi itu biasa aja, hari pertama, hari kedua itu udah ngerasa nggak enak walaupun itu pagi hari gitu kan. Sampai di rumah Kiai, saya belum cerita apa-apa nih kalau tadi malam ada kejadian gini-gini, saya nggak cerita. Masih ingat daerah mana gangguan itu? Itu di tempat yang sama, di daerah yang jalur hutan itu, yang arah Boyolali itu jalur pintas mau ke Karanganyar juga bisa, ke Solo juga bisa. Jadi itu jalur pintas, bukan ke kota Boyolalinya, tapi itu jalur pintasnya. Memang sepi di situ ya? Nah, situ sepi juga. Nggak ingat ya namanya? Kebetulan saya lupa, Bang. Nah, lanjut, saya langsung sampai di Kiainya. Biasa dibuatin sarapan lah sama ibu gitu kan. Sama istrinya Kiainya, dikasih makan, dikasih sarapan, minum. Berangkat lagi kita ke Brebes. Tapi di perjalanan pun
Sama kiai pun saya ngobrol biasa, artinya nggak yang bahas masalah tadi malam, saya belum mau bahas gitu kan. Karena takutnya kenapa udah saya jalan biasa sampai di Brebes. Setelah sampai di Brebes, seperti biasa Pak Kiai punya kerjaan sendiri, saya nunggu di luar, di parkiran lah, di mobil, sambil nyari-nyari warung kopi sambil nunggu gitu kan. Tapi penasaran ini masih ada terus gitu kan, maksudnya tadi malam itu apa sih. Pulang ngelewatin jalur yang sama, ngelewatin jalur yang hutan yang gelap itu kan, sampai menuju ke rumah kiai itu. Tapi kalau waktu saya pas sama kiai itu, rasa merindingnya itu nggak ada sama sekali. Tapi kalau posisi saya sendiri waktu pulangnya, itulah mulai merinding, terus dingin, itu pasti ada. Nah, tapi udahlah, saya mikir baca bismillah lah gitu kan. Baca bismillah, jalan ngelewatin jalur situ terus gitu kan. Pulang mau arah ke rumah. Nah, pulang ke rumah itu kan saya ngelewatin jembatan nih, mau ke rumah itu ngelewatin jembatan. Ngelewatin jembatan, ekor mata itu kan pasti bisa ngelihat kanan kiri kan. Nah, sebelum ngelewatin, kebetulan di jembatan itu banyak pohon pisang. Tiba-tiba ekor mata sebelah kanan tuh ngelirik sebelah kanan, ada putih nih berdiri gitu kan. Kaget, apaan bilang gitu kan. Itu jam 3 lebih lah, hampir setengah 4, hampir subuh. Saya lurus terus sampai masuk rumah, masukin motor. Saya lihat keluar. Saya keluar lihat, saya samperin nih. Saya samperin ke tadi yang ngelihat apa ini di pohon itu. Saya ngelihat ternyata kok pocong gitu kan. Di samping pohon persis pohon pisang. Matanya merah. Nah, orang-orang kan kalau bilang kalau pocong mata merah itu kan bahaya. Air liurnya itu kan kalau ke ludah itu kan bahaya gitu kan, bisa bikin bosok atau apa kalau orang Jawa ngomong ya. Saya lari balik ke rumah. Sampai rumah, masuk kamar, saya doa dulu nih, berdoa gitu. Akhirnya bangun pagi, jam 6 pagi saya bangun. Penasaran, saya lihat, datengin ke situ, ke malam itu, ke pagi itu saya waktu ngelihat putih pocong itu saya lihat kan, ternyata nggak ada apa-apa, yaitu pohon-pohon pisang gitu kan. Kalau pohon pisang kan warnanya hijau ke kuning-kuningan. Yang tadi malam, yang tadi pagi subuh saya lihat tuh putih, benar-benar putih gitu kan. Nah, sudah, berarti apa gangguan kok? Maksudnya selama saya jemput kiai ini, setelah saya jemput kiai ini kok ada aja gitu kan. 2 kali ya, artinya yang pertama kuntilanak itu, yang kedua pocong itu kan. Nah, akhirnya rasa penasaran saya selama saya lewat di hutan itu, selama saya antar jemput sama kiai itu kok ada aja. Karena rasa inisiatif saya besar, saya inisiatif berangkat pagi. Biasanya kan kalau sama Pak Kiainya itu kan berangkat dari rumah setengah 10, jam 9 pagi. Nah, saya langsung cepat mandi, berangkat sampai di rumah Pak Kiai itu jam 8 lah pagi. Parkir mobil di depan halaman Pak Kiai. Pak Kiai belum siap karena memang biasanya jam 9, jam 10 baru start kita jalan gitu kan. Udah, saya keluar halaman rumahnya, carilah warung-warung, ternyata ada warung gitu kan, warung-warung minum. Nah, saya pura-pura beli rokok di situ, nongkrong lah di situ. Tanya, artinya tanya di sini tuh gimana gini, karena di atas itu kan ada makam gini-gini. Nah, orang-orang situ cerita kuburan itu memang agak angker lah. Kalau orang-orang masyarakat warga situ kalau bilang tuh memang agak angker gitu kan. Nah, akhirnya saya baru tahu, warga bilang tuh
Masnya baru kali ini ya ke daerah sini? Iya, saya bilang, karena ada keperluan jemput Pak Kiai, saya bilang itu. Oh, berarti bukan orang sini, bukan, saya bilang itu. Kalau orang baru di sini biasanya harus, kalau orang Jawa itu apa ya, uluk salam lah. Kalau orang Jawa, ibaratnya karena kita nggak pernah lewat jalur situ dan kita tidak pernah napak jalan situ, makanya kita harus kulon nuwun. Nah, saya mikirnya ya biasa-biasa aja, karena saya sering luar kota kemana-mana, nggak ada namanya gangguan-gangguan gitu, nggak ada. Udah jalan biasa, semenjak di situ aja gitu. Sampai akhirnya udah berangkat nih, saya simpen dulu nih. Oh, ternyata gini ceritanya dari warga sekitar seperti itu. Saya berangkat lagi ke Brebes. Akhirnya hari ke-4 itu saya beraniin cerita ke Pak Kiainya waktu perjalanan pulang dari Brebes. Sampai di mobil saya cerita bahwa selama ngelayanin Pak Kiai, saya sering ada gangguan-gangguan Kiai, saya bilang itu kan. Pak Kiainya jawab, gangguan apa Mas Anggi? Saya bilang, ya ada, malam pertama saya digangguin gini Kiai. Akhirnya sampai hari ketiga pun kok saya mau pulang rumah pun diliatin sosok pocong juga, saya bilang itu kan. Oh ya Mas Anggi di sini kemarin uluk salam nggak, maksudnya lewat sini, karena Mas Anggi kan belum pernah lewat jalur sini ya. Iya Pak Kiai, saya belum pernah lewat sini, saya bilang itu kan. Tapi biasanya saya itu jalan ke tempat yang baru itu pasti saya bunyiin klakson, tindin 3 kali, tindin gitu kan. Karena kan kita nggak tahu nih ada yang nyebrang, mau sosok gitu kan, kita kasat mata nggak kelihatan gitu kan. Nah kebetulan emang saya inget-inget waktu lewat situ tuh nggak klakson karena mikirnya pagi gitu. masih terang gitu kan. Pakainya bilang, yaudah nanti kalau pulang uluk salam lah di tikungan, di jembatan, klakson uluk salam. Oh iya Pak Kiai bilang itu. Udah sampai hari kelima lah, hari kelima itu selesai tugas saya gitu kan, antar jemput Pak Kiai itu. Udah saya balik kantor, artinya udah nggak ada kerja lagi sama Pak Kiai. Saya mikir-mikir lagi gini, oh berarti kalau lewat di jalan yang baru kita lewatin, berarti kita harus uluk salam gitu kan, karena itu bukan wilayah kita. Nah saya resapin, oh ya mungkin saya salah gitu kan. Nah setelah kejadian itu saya ada tugas lagi. Kebetulan beliau rumahnya daerah Banyumanik sini, atas sini kan. Tamu rekanan kantor gitu kan, bosnya gitu. Saya nyemput mau ke acara di daerah Kelipang. Nah, kalau daerah Banyumanik sini kalau mau ke Kelipang kan dekatnya lewat Segar Pencah. Lewat Segar Pencah lah. Segar Pencah itu juga ibaratnya ikonnya Semarang juga. Artinya mistisnya juga kental juga di sana, di Segar Pencah itu. Jadi Amang kalau mau lewat situ pasti ada nih, mau turunan pasti ada tulisan solawat gitu kan, banyak solawat gitu. Emang itu sering di situ kejadian, artinya ya amit-amit ya, remblong atau banyak yang meninggal korban di situ, banyak sekali. Gangguan-gangguan, kadang-kadang ada ular gede itu lewat, itu katakan cerita orang yang penunggu ular di situ, ular gede di situ. Konon ceritanya warga-warga sekitar kalau Segar Pencah itu ular gitu kan, yang jaga ular itu. Lah posisinya pas tikungan terakhir, kalau dari atas itu tikungan terakhir ke kanan itu dia masih di situ. Nah, saya waktu itu turun dari situ karena saya ingat pengalaman yang dari Brebes itu. Wah uluk salam nih, klakson gitu kan, tin. Tamunya tanya, kenapa Mas Anggi kok bunyiin klakson? Oh nggak apa-apa Pak,
udah biasa klakson, saya bilang itu kan, dah turun nih, turun biasa. Nah, akhirnya sampai di tujuan nggak ada masalah apa-apa di situ. Cuman karena mungkin mikirnya, image-nya kita kan kalau di daerah situ sudah serem dari dulu itu, memang situ memang cerita udah nggak cuma 1-2 cerita di situ. Situ memang angker lah di situ, di mana di turunan Sekar Pencah itu. Jadi mungkin image-nya gitu, jadi bawaan takut itu ada gitu saya. Walaupun kita udah klakson segala macam, pasti orang yang baru lewat situ pasti tetap takut, mikir gitu kan. Udah sampai di tujuan Kelipang itu jam berapa ya, jam 7-an lah, habis isya sampai sana. Biasa nemuin dia ada kegiatan sendiri. Pulang dari Kelipang itu jam 11 malam. Mau nggak mau saya lewat Sekar Pencah lagi karena lebih dekat daripada lewat luar, lewat Gombel, lebih dekat lewat Sekar Pencah. Udah saya lewat situ lagi. Udah nggak enak lagi suasana gitu kan, karena memang suasana mencekam kan, gelap kan situ kan. Tanjakannya juga tinggi kan situ kan, nanjak sekali kan. Udah pulang, kebetulan ya saya bawa mobilnya juga enak. Sudah naik aja Ces, pulang. Nah pulangnya, saya kan rumahnya di Sambiroto, sebelum saya tinggal di Lamper Tengah nih. Saya dulu di Sambiroto kan. Pulang mau nggak mau telepon bos nih, bos ini pulang jam segini gimana? Sudah mobil bawa aja. Besok pagi baru sekarang ke kantor, sekarang bawa mobilnya karena udah malam, kamu udah capek. Oh ya makasih bos, saya bilang. Udah pulang lewat situ. Saya berdoanya nggak nemuin apa-apa, nggak ketemu apa-apa lah di sini karena banyak cerita seperti itu kan. Kadang-kadang ada orang situ pernah diliatin orang-orang di jalan berbaris, ada yang bawa pacul, ada yang bawa arit, jadi kayak orang mau berkebun gitu kan, bertani gitu kan. Nah, ada ular, kadang-kadang jalanan itu tiba-tiba harusnya belok dia dilurusin, kadang-kadang remnya dibuat blok. Setelah runtunan kejadian-kejadian itu, sekarang nggak pernah merasakan lagi atau nggak pernah menemui lagi hal-hal seperti itu? Alhamdulillah Mang, artinya setelah kejadian itu sampai sekarang pun di kantor yang baru pun belum pernah, tapi berdoanya jangan sampai nemuin hal gitu lagi lah gitu Mang. Jadi yang tadi ya, jadi permisi ya? Iya, kita permisi karena bukan wilayah kita orang pendatang gitu kan, orang pendatang. Kemarin juga kita di video Malam Mencekam, kita syuting di Sigar Bencah. Ya. Beberapa video kita di Sigar Bencah. Emang suasana di sana, aura dan energinya cukup lumayan ya, cukup betul. Keras juga kalau kita rasakan sampai jam 2 malam. Silakan saksikan videonya. Dan ketika kita syuting di sana juga bau-bauannya kurang enak. Jadi bau anyir dan pasti bau yang amis. Sana. Oke, sobat Malam Mencekam, beberapa kisah dari Mas Anggi tadi menjadi contoh atau modal bagi kita semua ketika berjalan malam hari keluar kota ya. Iya, betul. Apalagi melewati hutan. Jadi jangan lupa untuk ucapkan permisi atau menyalakan klakson. Ya sebenarnya tidak hanya lewat hutan. Artinya kita lewatin jalan harus daerah yang asing ya. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga goib itu ada. Iya, betul. Jangan lupa untuk berdoa dan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya Mas Anggi ya? Iya, betul. Supaya kita tidak menemui kejadian seperti itu. Banyak-banyak berdoa. Banyak-banyak berdoa. Terima kasih Mas Anggi. Sama-sama Mas. Mudah-mudahan kisah ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Akhirnya Mang Ei dari Tanjakan Gombel, Mas Anggi dan tim undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.